Halo, selamat datang di channel QWERTY Komputer. Kali ini saya mau membahas mengenai apakah masih worth it untuk menggunakan Surface Pro 6 di tahun 2020. Simak videonya. Tahun 2019 akhir, Microsoft sudah mengeluarkan produk terbarunya yaitu Surface Pro X dan Surface Pro 7. Cuman kali ini saya mau membahas mengenai komparasi antara Surface Pro 6 dan Surface Pro 7. Apakah masih wajar untuk menggunakan Surface Pro 6 di tahun 2020 ataukah sudah harus upgrade ke Surface Pro 7? Maka saya harap video ini bisa membantu Anda. Kurang lebih perbedaan mendasar ada pada mesinnya sendiri ya. Surface Pro 6 masih menggunakan prosesor Core i untuk generasi ke-8, sehingga grafik adapter bawahannya pun masih menggunakan Intel UHD. Begitupun RAM-nya masih menggunakan LDDR3. Untuk Surface Pro 7 sendiri, Microsoft sudah menanamkan prosesor Intel Core i generasi ke-10, sehingga untuk seri i5 dan i7 sudah menggunakan grafik adapter Intel Iris. Untuk RAM-nya sendiri, Microsoft menanamkan LDDR4X, sehingga dari perbedaan mesin tadi antara prosesor RAM dan grafik adapter, otomatis untuk proses pengolahan datanya, Surface Pro 7 menang banyak. Beberapa website tersendiri saya lihat datanya menunjukkan untuk performanya mengolah data, Surface Pro 40% lebih cepat dibandingkan Surface Pro 6. Selain pada mesin yang ditanamkan pada Surface Pro 6, perbedaan lainnya terdapat pada konektivitas. Antara lain adalah Wi-Fi. Surface Pro 6 masih menggunakan Wi-Fi 5, sementara Surface Pro 7 sudah menggunakan Wi-Fi 6. Selain itu Bluetooth. Bluetooth pada Surface Pro 6 masih Bluetooth 4.0, sementara untuk Surface Pro 7 sudah menggunakan Bluetooth 5. Selain itu pada beberapa portnya juga. Pada Surface Pro 6, Surface Pro 6 masih menggunakan mini DisplayPort, sementara untuk Surface Pro 7 sudah menggunakan USB Type-C, sehingga untuk display output Surface Pro 6 masih menggunakan port ini, sementara untuk Surface Pro 7 sudah menggunakan USB Type-C. Namun ada hal yang menurut saya penurunan ya bagi Surface Pro 7, di mana pada Surface Pro 7 tidak ada lagi jack audio, sementara pada Surface Pro 6 kita lihat di sini Surface Pro 6 masih memiliki jack audio, sehingga agak cukup menurut saya pribadi ya. Saya kurang tahu bagaimana dengan Anda, tapi menurut saya pribadi agak merepotkan apabila kita harus menggunakan Bluetooth. Sementara kalau untuk Surface Pro 6 kita bisa gunakan Bluetooth, bisa juga menggunakan earphone atau headset yang masih menggunakan kabel. Sedangkan untuk bahasa desainnya, Surface Pro 7 dan Surface Pro 6 kurang lebih masih sama. Tapi kelebihan dari Surface Pro 7 juga yang lainnya. Surface Pro 7 diberikan beberapa pilihan warna, antara lain merah muda dan biru. Sementara Surface Pro 6 hanya 2 warna saja, hitam dan silver. Black matte dan silver ya. Tapi kembali lagi ke topik awal kita, apakah masih worth it atau tidak penggunaan Surface Pro 6 di tahun 2020, di mana Microsoft sudah mengeluarkan Surface Pro 7. Menurut saya pribadi, untuk pemakaian saya sendiri ya, ini pendapat pribadi saya. Saya membeli ini dan saya menggunakan ini tujuannya adalah agar supaya mobilisasi gampang, bisa digunakan di mana aja. Sekalipun di meja yang sangat kecil, di rumah-rumah kopi dengan meja yang sangat kecil, ini sangat cukup ya. Ini sangat cukup. Tidak memerlukan meja yang besar seperti halnya menggunakan laptop dengan ukuran 14 inch. Selain itu juga sangat ringan. Ini hanya 1 kilo lah kurang lebih, kalau di atas kertas tulisnya sih 1 kilo. Jadi ini masuk di tas kecil juga nggak begitu mengganggu buat saya. Tapi untuk mengetiknya sendiri, kadang-kala ada beberapa orang yang kurang begitu nyaman untuk ngetik di layar ya. Apalagi ini udah agak lebar, menggunakan jempol untuk ketik sudah sangat cukup merepotkan menurut saya. Jadi menurut saya kalau misalnya Anda pengguna Surface Pro, saya sarankan sebaiknya menggunakan keyboard covernya seperti ini. Ini tinggal ditempel saja dan bisa jadi seperti laptop. Experience untuk menggunakan keyboardnya sendiri pun menurut saya sangat mirip dengan keyboard laptop ya. Tombolnya keras lembutnya mirip lah sama keyboard laptop kira-kira. Saya rasa untuk spesifikasi yang ditawarkan pada Microsoft Surface Pro 6 ini sudah cukup lah buat saya ya.
Surface Pro 6 kalau untuk penggunaan Photoshop sendiri menurut saya masih sangat cukup mumpuni ya. Walaupun tidak bisa dikatakan cepat lah proses rendering di Photoshop, tapi sudah cukup baik lah. Kecuali untuk penggunaan gaming dan rendering video. Kalau menurut saya untuk Surface Pro 6 ini agak berat. Saya sudah coba beberapa kali untuk rendering Adobe Premiere dan gaming apalagi sangat-sangat tidak bisa karena VGA-nya hanya Intel UHD 620 ya. Jadi apabila penambahan speknya hanya seperti itu, untuk Anda yang sudah menggunakan Surface Pro 6, untuk bertahan di Surface Pro 6 masih sangat-sangat worth it di tahun 2020. Apabila tujuan Anda awal-awalnya membeli Surface Pro 6 ini adalah untuk memudahkan pekerjaan Anda di saat mobile. Sedangkan apabila Anda upgrade ke Surface Pro 7, speknya juga tidak begitu berasa ya untuk penggunaan olah data apalagi kayak Office. Jadi saya pikir ini sudah sangat cukup baik untuk digunakan seperlunya lah untuk keperluan Office. Seperti yang tadi saya bilang. Tapi sayangnya ada satu kekurangan yang saya temukan di Surface Pro 6. Displaynya kadang-kadang suka freeze. Awalnya saya pikir itu operating systemnya. Saya sudah coba reset lah. Install lagi dari awal, fresh install, tapi ternyata masih. Saya kurang tahu dengan Anda yang lain yang menggunakan Surface Pro 6 sampai sekarang apakah permasalahannya sama, ada juga kayak saya atau tidak. Tapi kalau untuk saya pribadi, masalah freeze displaynya ini menurut saya minor lah. Saya tinggal lock screen aja dan login lagi. Nggak begitu mengganggu lah buat saya. Mungkin itu saja dari saya. Saya harap video ini bisa menjadikan suatu pertimbangan buat Anda, atau bisa menjadi informasi yang baik juga buat Anda untuk menimbang apakah perlu upgrade atau tidak ke Surface Pro 7. Mungkin segitu dulu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, kemudian tekan belnya agar video-video kami yang lain bisa Anda tahu juga nantinya. Segitu saja dulu dan semoga berguna bagi Anda. Terima kasih.